Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Bian dan hari ini aku akan menjelaskan ke teman-teman semua on how to apply for Standard Visitor Visa UK yang berlaku selama 6 bulan ya teman-teman. Jadi tujuan aku buat video ini adalah untuk membayar salah satu utang aku. Kalau misalkan aku keterima di visa UK, aku akan membuat video yang mungkin helpful buat teman-teman dan juga membantu orang yang ingin apply. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, if you guys have any questions, please reach out to me dan aku akan jawab secepat dan sebisa. Background story dari kenapa aku bikin video ini dan kenapa aku tiba-tiba jadi apply visa sendiri itu karena aku dan keluarga aku ini ingin pergi ke UK di bulan Januari menggunakan suatu tour, dan kita ini setiap awal bulan alhamdulillahnya kita bisa meluangkan waktu kita untuk pergi jalan-jalan. Bulan November itu kita udah fix, kita udah bayar lunas termasuk dengan jasa visanya, which is 4 juta rupiah teman-teman. Kita apply dan ternyata kita ditolak. Itu pengalaman paling deg-degan karena kalau ketolaknya udah 2 bulan sebelum itu nggak apa-apa kali ya, karena kita bisa apply lagi. Tapi nyesnya itu adalah 3 minggu sebelum keberangkatan kita, dimana kita udah bayar lunas buat turnya, kita bayar flight udah lunas. Kalau misalkan kita cancel itu benar-benar rugi banget. Jadi kita memutuskan untuk kita apply lagi tapi nggak usah pakai orang, karena kayak udah trust issue gitu loh. Karena ternyata pas dilihat refusal letternya itu kita dibilang kalau pengeluaran kita ini nggak make sense. Dan kita kaget, kok tiba-tiba ada angka yang nggak seharusnya ada di situ. Kita bilang di angka 30, kenapa yang di refusal tiketnya itu di angka 6? Kita aja nggak ngomong ada 6 juta. Wah, kita udah feeling kalau misalkan ini kesalahan dari agent visanya. Jelas-jelas aku nggak pernah ada ngomong di angka 6 itu. Itu aneh lah, dan kita semua berempat ditolak visanya karena di sponsornya aja ditolak, kita semua juga ikut ditolak gitu. Dan akhirnya dengan waktu yang semepet itu kita langsung buru-buru apply, kita langsung bikin cetak rekening koran lagi, kita cetak yang perlu baru-baru gitu teman. Itu benar-benar kita hektik dan langsung apply. Alur ya teman-teman. Alur dari apply visa ini tuh ada 6. Yang pertama itu ada apply via Visa.gov UK, itu kalian bisa lihat di Google langsung, nanti ada linknya, ada websitenya, dan kalian bisa cek aja langsung ke Standard Visitor Visa. Dan di situ kalian akan ada beberapa pertanyaan yang cukup memakan waktu, bisa sampai 30 menit ya. Dan itu harus precise, dokumennya dicek lagi, kita harus sesuaiin lagi. Setelah itu kalau kita udah mengisi form tersebut, kita bisa bayar. Yang kemarin itu aku kena di angka 149 GBP atau di 2,4 juta rupiah. Setelah kalian udah bayar, kalian bisa langsung pilih appointment dari biometrik kalian. Jadi kalau misalkan kalian udah pilih appointment, itu nggak bisa di-refund ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada kesalahan data nih, kalian cek lagi, kok ini angkanya nggak segini ya? Itu kalian jangan langsung appointment, kalian tarik, itu bakal di-refund, dan kalian apply lagi, tapi bayar lagi ya teman-teman. Tapi itu 100% balik kok, nggak ada pemotongan sama sekali kalau misalkan kalian tarik sebelum bikin appointment. Tapi kalau misalkan kalian udah bikin appointment, itu non-refundable. Itu ya gimana lagi, nggak bisa diapa-apain. Yang keempat itu kalian upload dokumen. Nah, upload dokumennya ini nanti aku akan kupas tuntas di section berikutnya. Dan setelah itu kalian biometrik sesuai dengan jadwal yang kalian udah pilih. Terus juga langsung habis dari situ tunggu hasil visanya ya. Itu bisa sekitar 10 hari, 5 sampai
14 hari kalau nggak salah. Jadi tergantung antrian. Kalau misalkan visa UK lagi rame bisa lebih lama lagi, bisa 2 minggu. Tidak, 14 hari kerja. Kalau misalkan cepet juga bisa 5 hari. Kayak pengalaman aku. Oke, for applications, tips, and tricks, ini aku ada beberapa tips and trick ya. Satu, itu gunakan email pribadi. Kalau misalkan kalian ada 4 orang yang jalan sendiri-sendiri, aku pakai email aku sendiri, pakai orang tua pakai email sendiri, dan seterusnya. Kenapa? Aku ada pengalaman pakai satu email dan itu tuh langsung tumpang tindih dan kita jadi bingung. Pokoknya it's not recommended. Kalian harus pakai email pribadi kalian sendiri. Yang kedua, be honest and be precise. Itu penting banget, kalian harus jujur apa adanya. Kalau misalkan kalian bilangnya gajinya cuma 30 juta, 5 juta 550, ngomong 30 juta 550, jangan ngomong 31 juta. Itu karena mereka akan menyesuaikan dengan dokumen yang kalian kasih. Kalau misalkan kalian di situ udah bohong, berarti ini kayak udah nggak reliable gitu loh, apa yang kalian bilang dengan data yang kalian kasih. Dan di situ juga nggak termasuk itu aja ya, yang kalian juga jujur, kalian pernah kemana aja, kalian pernah ditolak gak visa UK-nya. Kalau misalkan pernah, jujur aja kenapa bisa ditolak gitu. Terus juga kalau rumahnya udah berapa lama, punya atau enggak. Kalau ngontrak jangan bilang kalian punya gitu. Terus saldo rekening, terus juga hotel yang kalian akan tinggali di sana, termasuk juga kita bakal stay di sana berapa lama. Itu nggak boleh banget kalian bohong ya. Kalau misalnya kalian di sana bisa sampai 3 bulan, ngomong aja. Yang ketiga, kalian bilang kalian you have no family or relations there. Karena kenapa? Aku baca di beberapa artikel itu kalau misalnya kalian ada family, itu berpotensi ditolak karena mereka bakal mikirnya kalian akan tinggal di sana dan cari kerja di sana. Apalagi aku sebagai student itu super duper rentan banget untuk dikiranya aku mau cari kerja gitu. Apalagi kalau kalian mahasiswa tingkat akhir, itu bisa aja kalian langsung apply di sana, itu rentan banget. Jadi bilang you have no family there and you're just gonna visit them for tourism only. Kalian mau liburan aja gitu. Dan yang keempat itu pengeluaran sponsor harus ditambah dengan yang disponsorin. Jadi itu misalnya gimana? Misalkan aku disponsorin oleh orang tua aku. Kalau to be precise bapak aku ya, aku akan mengeluarkan 45 juta selama 2 minggu aku di sana. Berarti bapak aku gimana di dokumennya, ngomongnya 45 juta doang atau ditambah dengan yang lainnya? Yang benar itu ditambah dengan yang lainnya ya. Jadi karena bapak aku akan membiayai 3 orang lain, which is ibu aku, kakak aku, dan aku, berarti itu 45 juta ya dikali 4, termasuk diri sendiri ya. Jadi di sekitar 180 juta sampai 200 juta. Di sini itu kan bakal ditanyain savings kalian, terus gaji kalian berapa dan pengeluaran kalian berapa. Buat gaji itu kalian cari gaji, kalau misalkan gajinya gak nentu itu gimana, kalian cari yang di tengah-tengah. Misalkan di bulan Januari kalian dapat 50 juta, di Februari kalian dapat 30 juta, terus di Maret kalian dapat di 40 juta. Kalian bilang di 40 juta, jadi itu di tengah-tengahnya kan. Dan how much money itu juga savings kalian tuh ada berapa, dan ini juga harus disesuaikan ya dengan capability kalian. Kalau misalkan pengeluaran kalian lebih dari gaji yang kalian punya, itu kan juga kalian mau bayar pakai apa? Savings itu juga nggak reliable gitu, jadi harus disesuaikan lagi. Dan untuk spending each month, apalagi buat yang sponsor, itu pasti ada pertanyaan di mana kalian
kalian maintenance-nya itu sebulan berapa. Kalau misalkan sponsor, bapak aku masih membiayai aku dan ibu aku. Kalau aku kuliah dan ibu aku sebagai uang jajan itu juga dimasukin ke dalam pengeluaran si sponsor. Jadi bapakku akan memasukkan biaya rumah, biaya listrik, biaya air, biaya cicilan rumah atau pajak, terus juga biaya kuliah aku, biaya kos aku, itu dimasukin semua. Biaya uang jajan ibu juga masuk ya ke dalam spendingnya dari orang yang sponsorin, which is bapak aku. Itu masukin aja. Jadi itu akan kayak wah banyak banget gaya. Kenyataannya emang begitu. Jadi kalau misalnya kalian misal bayar sendiri, kalian ngomong aja, kalian misalkan biaya apartemen, biaya kosan, terus biaya transportasi mau ke kantor, mau misal kamu punya kucing, itu masukin aja. Jadi lebih jujur gitu ya di aplikasinya. 5. Gunakan kolom deskripsi atau informations, additional informations dengan baik. Itu kan di form aplikasi itu kalian akan menemukan isian-isian yang bisa kalian tambahin secara sukarela, optional ya. Dan jujur itu kalian pakai aja. Kalian jawab sejujur-jujurnya, kalian kalau bisa cerita dan maximize that column. Itu benar-benar membantu banget. Misalkan di kolom give details of the main purpose of your visit, itu kalian bilang nih, kalau misalkan aku bilangnya usually in February kita akan pergi ke luar negeri untuk liburan. Di tahun 2020 aku kesini, 2023 aku kesini, di 2024 aku kesini. Dan aku pingin banget ke Notting Hill, aku mau ke London Eye, aku mau ke Alnwick Castle, exploring in Harry Potter filming locations karena aku Potterhead gitu. Aku juga pingin banget ajak anak-anak aku buat ke UK karena sebelumnya aku udah pernah, misalkan kayak gitu. Itu di-maximize-in aja, please maximize. Dan ada di kolom yang penting lagi, itu yang di akhir, di extra informations. Kalau misalkan kalian udah checklist, itu bakal ada kolom extra information kalau misalkan kalian mau nambahin deskripsi apa gitu. Di situ aku pakai buat menjelaskan duit itu bakal pergi kemana aja. Aku bilang aku akan mengeluarkan sekian 200 juta untuk 4 orang ya. Itu udah termasuk travel insurance, itu udah termasuk ke accommodations, itu udah termasuk flight tickets. Itu kalian kasih tahu aja. Jadi orang visanya itu nggak ngira 200 juta itu buat diri sendiri. Itu fatal banget. Karena kayak ngapain ngeluarin 200 juta buat lu sendiri. Itu kan orang visa nggak tahu. Jadi kalian harus ngejelasin lagi di extra information yang udah dikasih dari form visa itu. Di sini aku bilang kalau misalkan versi aku di sini bilang, aku jujur, kita ditolak kemarin karena ada misunderstanding atau kesalahan manusia, human factors gitu. Dan aku ini punya jabatan penting di perusahaan aku, dan aku pasti bakal balik ke Indonesia, dan aku nggak ada, I have no intentions to go stay there for longer than 6 months atau untuk menetap selama-lamanya di sana. Terus juga aku punya anak yang punya pekerjaan dan dia juga lagi kuliah, dan aku juga punya anak yang kedua yang lagi nyusun skripsinya. Itu kalian jelasin. Terus juga bilang aja setelah dari situ, after my visit to the UK, aku punya project penting yang mengharuskan aku stay di Indonesia. Dan pokoknya jelasin aja di situ kalau misalkan I have no intentions to stay in your country gitu. Dan aku sih kasih beberapa hal-hal yang kecil tapi kayaknya bakal nyes banget. Aku bilang
I will return to my cat. I have 3 cats dan aku nggak bakal pergi tinggalin mereka gitu. And that's it for the application tips and tricks. Itu kalian bisa dibaca aja, terus isinya pelan-pelan ya, dan kalau bisa tidak ada kesalahan dalam pengisian. Next is document upload. Di sini setelah kalian udah bayar dan kalian udah dapat appointment visa, kalian bisa upload your documents. Ini tuh ada sekitar 8 kolom. Ini alasan kenapa aku mau buat video, karena video-video yang udah beredar itu udah nggak up to date. Mereka somehow di upload dokumen uploadnya itu udah nggak sesuai lagi. Kayak di dulu tuh cuma ada 5 kolom, sekarang ada 8 kolom. Oke, first, yang pertama itu ada proof of applications. Ini aku isi dengan dokumen checklist dan juga paspor lama dan baru. Dokumen checklist ini akan kalian dapatkan kalau misalkan kalian udah isi form dan udah melakukan pembayaran kalau nggak salah. Dan paspor lama dan barunya di scan dan dijadikan PDF, dijadiin satu ya. Jadi ada 2 file berbeda, dokumen checklist dan juga paspor lama dan baru. 2, educational evidence. Kalau misalkan aku masih kuliah, jadi aku kasih tahu di situ tentang surat aktif kuliah, terus KTM, kartu tanda mahasiswa, transkrip nilai juga. Jadi aku kasih di situ. Tapi kalau misalkan kalian udah bekerja, kayaknya udah nggak relevan. Jadi if you guys skip it, I think it's okay. Yang ketiga, ada accommodations. Nah, accommodations ini include your hotel booking. Ini kalian bisa dummy di booking.com, atau kalian juga kalau mau jujur lebih baik, tapi kalau misalkan ditolak kan agak nyes teman-teman. Jadi I suggest you guys go through the booking.com pages, okay? Karena cukup oke, karena mereka bakal mengeluarkan booking reference. Dan untuk tutorial gimana cara mereka akan ngeluarin booking reference-nya bisa di internet ya teman-teman, udah banyak banget. Aku juga pakai dari YouTube. Yang keempat aku skip. Terus yang 5 itu financial evidence. Ini kalau misalkan disponsorin gak usah, karena kalian kan gak punya penghasilan, so you guys skip it. Tapi kalau misalkan kalian pergi sendiri atau kalian yang mensponsori, itu bisa isi dengan surat keterangan bank sponsor, itu meliputi nama, alamat, terus juga saldo akhir kalian. Terus ada surat sponsorship, ini bisa dari perusahaan kalian ya. Itu ada nama, jabatan di perusahaan, nama istri, anak, dan nomor paspor, dan juga relationsnya. Misal ini anak saya, ini istri saya. Yang ketiga itu ada rekening koran 3 bulan terakhir sebelum kalian berangkat ataupun sebelum application visanya itu ya. Kalau misalkan kalian ada saham, kasih aja di financial evidence. Kalau misalnya kalian punya passive income, kasih di financial evidence. Yang keenam ada live events. Di sini live events itu kalian bisa isi pakai akta lahir anak, akte nikah, terus juga bisa pakai kartu keluarga dan juga KTP gitu. Jadi kalian di situ, oh ini loh live of events, aku udah punya keluarga, aku udah punya anak gitu. Yang 7 ada sponsor or employment. Kalau misalkan kalian disponsorin, di sini adalah waktunya kalian kasih keterangan dari sponsor kalian. Di sini aku kemarin tuh kasih surat keterangan bank sponsor, sama kayak yang tadi ya. Terus juga surat sponsorship dari perusahaan sponsor. Terus juga rekening koran, slip gaji 3 bulan terakhir. Terus juga ID card sponsor itu juga oke, bisa dimasukin. Terus juga ada paspor sponsor lama dan baru. Terus juga KTP sponsor. Dan kalau misalkan kalian yang mensponsori diri kalian sendiri, berarti kalian bisa upload employment kalian. Kalian bisa kasih slip gaji, kalian bisa kasih ID card. Jadi kayak ini loh evidence aku masih kerja di suatu perusahaan ini. 8, yang terakhir itu ada other.
Nah, di sini aku kasih etiket aku. Kebetulan emang aku udah beli tiket dari Etihad dan udah dapat booking reference-nya juga, jadi aku masukin. Terus juga ada travel insurance. Ini kalau misalkan kalian ada itu menguntungkan, tapi kalau nggak ada juga I think it's okay, karena nggak semua orang ada travel insurance, tapi better if you guys have it gitu. Bisa pakai dari Allianz atau Prudential, I don't know, jujur aku nggak tahu travel insurance itu dari merek apa aja. Dan yang ketiga itu ada itinerary. Itu kalian mau kemana aja kalian kasih tahu. It doesn't have to be specific. Gak spesifik juga nggak apa-apa. Kalian bilang aja di hari pertama aku akan aku akan pergi ke London Eye, aku akan pergi ke Buckingham Palace, and then I will stay in here, and then the transportations that I will use itu by tubes atau by bus. Itu kalian kasih lihat. Nggak perlu ada jam-jamnya juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting per hari ketahuan tuh kalian mau kemana aja. Misalkan hari kelima aku mau ke Scotland, hari keenam aku mau ke Wales, aku mau balik lagi ke London gitu juga penting, itu juga bisa. Dan I think that is it. If you guys have any questions, bisa cek kolom YouTube aja, komen YouTube aja. Biometric Day ini kalian harus print dokumen checklist yang kalian udah dapat, itu harus di print, gak usah diisi dulu ya teman-teman. Terus juga bawa paspor lama dan baru kalian, paspor asli. Dan kalau aku kemarin itu bawa hard copy dari dokumen yang aku upload sebelumnya. Ini oh ya teman-teman, kalau misalkan mau upload dokumen itu tuh gak boleh hari H ya, harus H-1 sebelum kalian biometrik gitu. Karena kalau misalkan kalau nggak upload dokumen, mereka nggak bakal proses itu semua. Dan keempat, kalian nggak usah bawa laptop, karena kalau misalkan kalian bawa laptop bakal dikasih bukan denda, kalian harus pinjam locker sebesar Rp25.000. Terus juga kalau bisa kalian datang sebelum jadwal, tapi kalian juga belum tentu bisa masuk karena mereka nggak bakal bolehin masuk sebelum waktu biometrik kalian tiba. Jadi biar nggak numpuk itu di dalam. Di satpamnya itu bakal ditanya kalian pakai VIP access atau VIP lounge atau enggak. Bilang aja kalau misalkan kalian enggak, karena nanti takutnya disuruh bayar lagi ya kalau pakai VIP lounge. Kalau VIP lounge, kalau aku lihat-lihat itu nggak ada perbedaan dalam pemrosesan. Jadi cuma lounge-nya aja, biometriknya aja lebih nyaman, ada sofa. Tapi for the document process itu sama aja dengan yang lainnya. Kalau beda lagi kalau misalkan kalian pakai yang fast track, itu bisa bayar sampai 10 juta, 18 juta. Aku lupa jujur. Pokoknya mahal banget kalau mau yang pakai fast track itu. And then setelah kalian biometrik itu kalian akan ditanya bakal ini pakai tour agent atau enggak, mau ambil sendiri atau enggak. Terus itu kalian jawab aja it's okay, it's fine. Pengambilan. Nah, pengambilan ini ada orang bilang, beberapa artikel yang aku baca itu harus dihubungin dulu pakai email. Kalau misalkan nggak ada email nggak boleh masuk. Itu hoax guys, itu hoax banget. Karena kalian itu bisa cek progresnya di link website yang bakal aku kasih. Dan di situ cuma minta passport number sama GWF number atau kayak nomor aplikasi kalian. Dan di situ kalian bisa cek secara berkala, dokumen kalian ini lagi diproses Kak, atau dokumen kalian bisa diambil atau enggak. Karena pengalaman aku belum dapet email, tapi aku cek di website itu udah bisa. Dan udah bisa diambil. Dan kita langsung ke modal nekat ya, langsung ke VFS Global di Kuningan. Kita masuk aja walaupun kita belum punya email, dan ternyata bisa diambil. Buat pengambilannya ini bisa dari jam 12 sampai jam 4 sore. Dan mereka tuh nggak ada istirahat. Jadi if you guys, kalau misalkan kalian mau jam 12 takut aduh ada makan siang nggak ya, nggak ada. Aku juga jam 12 siang kesana dan mereka masih open, mereka bisa ngambil passport. So I think that is it. It's a long video, tapi I hope you guys
can understand what I'm trying to say to you guys, and then my information is clear enough. And if you guys have any questions, I truly be glad if you guys ask in the comment sections of the YouTube video. Good luck to you guys if you guys want to apply the visa UK. Then yeah, I'm open to any questions. Bye bye.